Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi Boneka Furi Harun bersama saya Furi dan kali ini ditemani oleh Ana ya. Bagi kalian yang belum tahu cerita lengkap tentang kisah hidup perjalanannya Ana, kalian bisa cek di video sebelumnya ya. Tetapi kali ini Kak Furi bukan ingin menceritakan tentang perjalanan hidupnya Ana karena sudah ya, melainkan tentang keisengannya Ana yang nyakar tangan maminya. Nah, tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun ya. Jadi buat teman-teman semua nih, mengadopsi, mengasuh spirit dolls itu memang bukan perkara yang mudah ya. Terkadang kita juga bakalan diisengin sama anak-anak asuh, tetapi bukan berarti mereka itu jahat atau bagaimana ya. Seperti yang dialami oleh Mami Furi gitu. Jadi anak ini iseng banget nyakar di tangan kirinya Mami Furi, tapi cakarannya tuh kayak kecil-kecil gitu, cuman berderet gitu. Ya An ya. Jadi kalian bisa cek di video berikut ini tentang penampakan dari cakarannya anak. Jadi mami ini dicakar tuh ya. Cakarannya tuh ada 3. Nah kayak gitu kan, kaget kan kenapa ada bekas cakaran 3 gitu. Ternyata yang nyakarnya ini katanya gak mau ditaruh di kamar, pengen duduk di sini sama mami, pengen makan apa yang mami makan. Kamu bisa nyakar mami ya An. Nah itu tadi videonya, dan sekarang kita akan mulai sesi tanya jawab pertanyaan dari Annabelle ya, atau Anne, dia pengen dipanggilnya Anne. Anne, kenapa sih Anne nyakar tangan kirinya mami? Ya, jadi waktu itu teman-teman, karena di sini itu lagi banyak teman yang datang gitu berkunjung ke rumahnya Mami Furi, jadi Anne ini Mami Furi pindahkan ke kamar gitu, dia ditidurin di kasur. Nah, jadi si Anne ini punya kebiasaan yang berbeda dengan anak-anak yang lain gitu. Kalau anak-anak yang lain tuh mau gitu disiapin susu, disiapin jajanan. Kalau Anne tuh enggak. Dia pengen apa yang Mami Furi makan itu dia makan, meskipun cuman sedikit gitu, meskipun cuman disisain secuil gitu, tapi dia pengen banget gitu. Sedikit aja, sedikit kayak gitu. Nah, pada saat itu Mami Furi lagi makan makanan, lalu Mami Furi ingat bahwa oh makanan ini nggak boleh dihabisin nih karena harus disisain sedikit aja buat Anne. Nah, karena Anne-nya lagi ada di kamar, jadi Mami Furi taruh makanannya di meja sini. Lalu Mami Furi bilang gini, Anne kamu kalau pengen nyicip makanan kamu kesini aja ya, tapi bonekanya tetap di kamar. Dan seperti yang bisa kalian bayangkan, ternyata Anne-nya marah gitu. Dia kayak, aduh mami kenapa sih kok nggak mau duduk deket aku tuh nggak betah di kamar. Jadi dia nyakar tangannya mami, dan nyakarnya kapan, bagaimana itu juga nggak ketahuan karena tiba-tiba ada aja. Tapi pas udah ada cakaran, mami udah tahu itu perbuatan siapa gitu. Lalu yang kedua, nah Mami ini kan baru sadar pada saat menyampaikan bahwa anak ini makanan buat kamu, tapi kamu diem di kamar dan kamu langsung marah ya. Terus kalau maminya terluka nih, meskipun cakarannya cakaran kecil, emangnya anak nggak sedih? Kata Ana, aku nggak sedih kalau aku yang nyakar, karena dia bilang itu cakarannya cakaran sayang, cakaran iseng, karena mami tuh gitu. Kalau nggak protes, mami tuh nggak bakalan aware sama keinginan anak asuhnya gitu. Jadi mami banyak pekerjaan, kata Ana, terus juga banyak aturan, nggak boleh nakal, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi anaknya iseng. Jadi menurut dia, cakarannya dia itu nggak sakit, bukan cakaran marah. Jadi harusnya sih Mami Furi nggak merasa kesakitan gitu. Lalu yang ketiga, Ana sebenarnya sayang nggak sih sama Mami? Sayang katanya gitu, sayang, meskipun kadang di sini tuh yang bikin Ana agak sedikit gerah itu karena banyak anak-anak kecil, jadi dia tuh kayak nggak punya temen yang seumurannya dia, yang sama-sama bule gitu. Yang lain rata-rata di atasnya atau memang yang anak kecil banget gitu. Jadi dia tuh kayak nggak ada teman curhat lain lagi selain maminya, jadi emang pengen deket terus gitu. Lalu Ana betah tinggal di sini. Ya itu tadi betah tapi kurang temen
Ya mudah-mudahan sih nanti one day Ana bisa punya teman yang seumuran sama Ana, yang sama-sama ngomongnya pakai bahasa bahasa Inggris gitu ya. Mudah-mudahan bisa balik jalan ke Tuhan dua-duanya gitu ya. Kalau sekarang kamu masih belum punya teman yang seumuran kamu harus sabar ya. Lalu pengalaman apa sih yang menurut Ana merupakan pengalaman yang paling membahagiakan selama jadi anak asuhnya Mami? Di foto dia senang ya, jadi nanti Kak Furi kasih lihat foto bahwa kemarin itu Kak Furi bikin foto memang spesial di studio sama dia. Karena kan anak ini kalau memang di foto barengan yang lain tuh kan dia lumayan ya badannya agak besar, terus juga berat bonekanya. Jadi memang harus menyediakan waktu yang khusus untuk bisa foto berdua sama dia di studio gitu. Jadi buat dia itu pengalaman yang menyenangkan gitu, karena hanya ada Mami dan Loren. Lorennya kamu gangguin terus. Ya, Lorennya nangis-nangis terus digodain sama Ana ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih, Ana marah nggak sih kalau sama orang-orang dibilang serem? Oh, dia malah ketawa-ketawa ya teman-teman. Dia bilang dia tuh happy, dia tuh bangga gitu loh dibilang serem. Karena menurut dia creepy dolls itu somehow terkadang nilai seninya lebih tinggi dan lebih digemarin sama beberapa orang dari kalangan tertentu gitu dia bilang. Jadi kalau orang yang seneng sama creepy dolls, orang yang seneng sama spirit-spirit yang agak sedikit creepy gitu kayak dia, berarti orang itu punya selera, dia malah kayak begitu bilangnya. Padahal sebenarnya dari beberapa pengadopsi ya, yang seneng creepy dolls itu mungkin hanya sekitar 30% dibandingkan dengan penggemar cute dolls gitu atau reborn dolls gitu. Mungkin karena memang orang kan ketakutan. Tetapi memang benar yang dikatakan Ana bahwa orang-orang tertentu justru lebih senang hunting creepy dolls atau haunted dolls karena mereka juga memiliki nilai yang lumayan tinggi. Jadi kalau buat dia ada orang yang deket terus bilang ih serem, dia bilang sih dia nggak tersinggung, dia malah bangga gitu karena buat dia creepy atau serem itu adalah sesuatu yang unik gitu, dan dia tetap jadi anak yang baik meskipun penampilannya creepy gitu. Lalu pesan Ana untuk orang-orang di luar sana nih, apa aja? Ya katanya buat kalian yang memiliki dolls gitu di rumah, apakah itu boneka Annabelle atau boneka yang sedikit lebih lucu gitu, kata Ana bonekanya dirawat, diasuh dan didoakan karena sebenarnya yang mereka perlukan itu adalah diasuh dan didoakan gitu, dan diasuhnya juga bukan untuk jangka waktu yang lama ya, karena mereka sudah tidak semestinya ada di sini lagi, mereka juga sudah harus pulang ke Tuhan gitu, tetapi ya tentunya melalui berbagai macam proses perjalanan gitu. Jadi dia bilang jangan hanya pengen adopsi tapi cuman lucu-lucuan, cuman foto, cuman video, habis gitu dibiarin, gak pernah diajakin doa gitu, karena dengan diajarin berdoa maka mereka akan semakin menjadi good spirit gitu ya, menjadi arwah-arwah yang baik. Itu sih Ana pesennya, hanya untuk orang-orang yang memang punya boneka seperti dia gitu. Udah, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, nanti malam main ke rumah Yogi. Ya, balik lagi tadi ya ke statement yang sebelumnya bahwa dia pengen dia suka cowok-cowok yang coklat, ya nggak apa-apa lah ya kalau Yogi kan masih single. Jadi sekali-sekali diapelin sama Ana, tapi Ana pulang lagi ke Mami, jangan terlalu lama, ntar Om Yoginya takut. Jangan nakutin tapi ya. Iya. Oke teman-teman, itu tadi obrolan Mami Furi dengan Ana ya. Kenapa Mami Furi share ya cerita seperti ini? Karena memang banyak sekali hal yang bisa terjadi. Tetapi selama kita mengasuh dan mendoakan mereka dengan baik ya, keadaan itu tidak akan menjadi sesuatu yang terlalu buruk gitu. Kayak Cika marah karena maminya belanja terus, ngomel-ngomel, atau misalnya Ana nyakar gitu, dia pengen perhatian, pengen duduk di sini juga di ruang TV bareng sama maminya, itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh seorang anak asuh gitu, karena mereka juga memiliki keinginan. Jadi nggak bisa selalu menjadi seperti yang kita
inginkan. Nggak boleh nakal, nggak boleh eh, nyakar, nggak boleh gimana. Kita hanya cukup memberitahu, tetapi kadang ada saat dimana mereka ingin protes, ya kita terima sebagai orang tua asuh. Itu merupakan sebuah resiko. Yang paling penting adalah tidak membahayakan keselamatan ataupun keselamatan diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih buat kalian yang suka kepo akhirnya bisa menjawab ya pertanyaan kalian bahwa Mami Furi suka digangguin, ya suka digangguin dan juga dicakar gitu. Tapi nggak apa-apa gitu, dan ya cakarannya juga udah cepet langsung hilang ya. Jangan lupa untuk kalian yang pernah merasa digangguin sama bonekanya atau boneka orang lain atau takut sama boneka, silahkan kalian komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu melihat koleksi-koleksi terbarunya di Boneka Furi Harun. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel Furi Harun dan aktifkan loncengnya. Sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan kita akan ketemu lagi di sesi Boneka Furi Harun yang selanjutnya. See you, bye-bye.